Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Mustafa, PM 2075346. Saya mahasiswa semester 4 di Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan program studi manajemen informatika kelas B. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan mengenai HSRP configuration packet tracer di NetAchat. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Di sini kita akan membuat user profile terlebih dahulu. Kita kasih namanya Mustafa. Di sini saya akan menambahkan email, gmail.com. Oke, kita enter. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini saya akan membagi menjadi dua layar agar lebih enak tampilannya. Oke ya, di sini sudah. Kita geser dikit. Oke, di sini kita akan melakukan yang namanya HSRP configuration. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke step yang pertama, yaitu di sini kita disuruh memverifikasi konektivitas. Di sini kita akan melakukan yang step A dulu, pergi ke desktop, lalu di sini kita akan membuka command prompt ya, ke PCA terlebih dahulu, ke PCA, lalu kita masuk ke command prompt. Lalu di sini kita akan disuruh mentreset IP yang telah diberikan, itu IP yang ini kita copy aja. Oke, di sini ya kita sudah traset, kita tunggu sebentar. Lalu di sini ada perintah which device or on the path from PCA to the web server. Device itu device mana aja yang terhubung pada PCA. Tapi di sini kita akan menggunakan addressing table yang di atas ini untuk bisa menjelaskannya. Di sini kita lihat pada IP yang pertama yaitu 192.168.1.1, ya berarti ini ya IP-nya. Berarti dari PCI ini yang pertama itu terhubung pada router yang pertama, router 1. Yang kedua di sini ada 10.112 IP-nya. 10.112 di sini bisa kita lihat di router di petunjuknya ya, di addressing table-nya itu berarti dia menandakan di router 2. Berarti dia terhubung di router 1 dan router 2. Lalu di sini juga ada IP 10.100.100.2, itu menandakan dia terhubung ke dalam ini ya, IP inet atau internetnya. Dan yang terakhir itu ada IP 209.165.226, itu adalah IP dari web server yang ada di addressing table ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan repeat the process in step 1 from PCB. Kita akan mengulangi langkah yang sama di PCB, tapi sama sepertinya yang ada di perintah di PCA tadi. Kita akan mencoba trace PCB ini terhubung ke device mana aja. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kita lihat dulu addressing table-nya. Oke, bisa kita lihat ya di sini. Yang pertama di sini terhubung pada 1.3. 1.3 itu sebentar kita lihat dulu. 168.1.3. Oke, ini 1.3 ini ya. PCB 1.3. Lalu di sini berarti dia terhubung ke dalam itu. Sekarang 10.1.1.2 itu berarti dia ini sama router 2. 100.2 itu berarti dia internet. Oke, yang terakhir di sini ada 200 berarti terhubung ke dalam web server. Oke, lanjut kita masuk ke bagian step yang ketiga. Di sini kita akan di sini ada ya pertanyaan tadi. Jadi yang ke PCB tadi tuh terhubung ke router 1, ini router 2, dan
internet lalu terhubung ke dalam IP web server yang ada di addressing table ini. Oke, lanjut. Oke ya, lanjut ke step 3, masuk ke step yang A. Select the delete tool from the packet tracer toolbar and delete the link between. Oke, di sini kita akan memilih tool delete yang ada di packet tracer ini. Lalu di sini kita akan menghapus kabel antara router 3 dan switch 3. Berarti yang ini ya, kita hapus. Oke. Setelah itu open the command prompt, lalu kita lakukan reset kembali di PCB-nya. Kita lakukan reset kembali apakah dia masih terkoneksi atau tidak. Seharusnya di sini tidak ya, seharusnya dia RTO atau request timeout. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada bacanya request timeout. Kita tunggu. Oke ya, di sini sudah request timeout, kita close saja. Lalu di sini kita akan masuk ke step yang D. Di sini kita disuruh klik the connection icon in the lower left. Oke, di sini kita akan klik di sini ya, icon connection ini. Lalu kita akan disuruh memilih kabel straight through ini ya, berarti kita pilih. Lalu di sini kita akan menghubungkan klik. Oke, kita klik ini dulu ya, masuk ke step yang E, kita klik yang ini, pilih ini Giga Ethernet 2. Lalu di sini kita disuruh hubungkan ke gigabit Ethernet 0/0 di router 3. Oke ya, di sini kita hubungkan, terus kita percepat aja. Lalu di sini setelah itu kita akan mencoba tes ping antara melakukan tes ping ya di web server. Oke, kita ambil aja IP yang ini, lalu kita coba tes ping. Oke, di PCB tadi. Oke, di sini terhubungnya after dealing connection test ping. Oke, di sini sudah terhubung. Oke, kita lanjut masuk ke step yang selanjutnya. Di sini kita akan masuk ke step yang pertama, itu konfigurasi HSRP di router 1. Jadi kita masuk ke router 1 yang terlebih dahulu. Kita geser aja biar enak lihatnya. Kita masuk ke enable dulu, masuk ke konfigurasi terminal. Di sini kita disuruh mengetikkan perintah interface GN0/1. Oke, lanjut. Di sini kita akan mengetikkan perintah standby version 2 seperti yang ada di petunjuknya. Oke. Lalu di sini kita akan mengetikkan ini, IP ini. Oke ya. Lanjut kita mengetikkan yang ini. Lalu yang terakhir tuh yang ini, yang standby 1 frame. Kita paste lalu enter. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi ya. Oke. Configure DR3 interface connect to LAN. Oke. Lalu di sini kita akan melakukan repeat only step 1 NB di switch yang di router yang ketiga ya. Kita lakukan hal yang sama di router yang ketiga. Kita akan melakukan enable lalu masuk ke konfigurasi terminal. Di sini kita lihat, di sini tadi kan interface ya, kita aktifin ini dulu ya biar kelihatan always. Nah, tadi kan kita sudah melakukan yang di antara ini ya, Giga 0/1. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi interface yang ada di Giga Ethernet 0/0 yang ada di switch 3. Langsung aja masuk ke interface Giga 0/0. Lalu di sini kita akan
Nah, ini ya, repeat only step 1B dan 1C. Jadi kita hanya melakukan konfigurasi ulang yang ada di step B dan step C aja. Selebihnya nggak usah. Oke, lalu yang C. Kita paste. Oke ya, sudah. Kita lanjut. Di sini kita akan melakukan ini ya, verifikasi HCRP configuration. Di sini kita disuruh mengetikkan show set standby di router 1 dan menyocokkan apakah sudah sama dengan ada yang di petunjuk atau belum. Nah, di sini N aja, lalu kita masuk ke show standby. Oke, di sini state is active. Oke, ini IP-nya 192.168. Oke, lanjut. Di sini kita akan mengetikkan sama show standby di bagian router yang ketiga. Kita N aja, show standby. Oke ya, di sini bisa kita lihat grup name-nya HSRP. Oke, sudah sama. Oke. Oke, di sini kita ada pertanyaan, which router is the active router? Bisa kita lihat di sini untuk router yang aktif di sini adalah router 1, karena di sini ada keterangan state is active ya. Itu berarti router 1 adalah sebagai router aktifnya. Lalu di sini what is the MAC address, virtual IP address? Nah, ini virtual IP address-nya 192.168.1.24. Lalu di sini what is the IP address in priority standby router? Ini. Oke, ini. Nah, ini IP standby routernya tuh. Oke, lanjut kita masuk ke step berikutnya. Di sini kita akan melakukan change ya, di default. Belum, kita masuk ke bagian ini dulu. Use standby brief di bagian router 1 dan router 3. Router 1 terlebih dahulu. Router standby brief ya, di sini tuh. G untuk interface-nya G0/1 ini sebagai router aktif. IP-nya 1.3 dan 1.254. Lanjut ke router 3. Apa namanya? Oke, di bagian itu show standby brief. Oke. Oke ya, di sini bisa kita lihat di sini standby-nya adalah lokal, ini IP-nya 1.1 di bagian router yang ketiga. Oke, lanjut kita masuk ke bagian yang C, change the default gateway address for PCA, PCB ya, kan ini ada kesalahan. Lalu di switch 1 dan switch yang ketiga. Oke, untuk default gateway-nya sendiri itu kita pakai yang ini ya, yang virtual IP ini. Kita copy aja. Kita copy ini, kita copy saja. Lalu di sini kita akan ubah default gateway yang ada di PCA terlebih dahulu. Kita masuk ke PCA, ini kita ganti aja. Oke, lalu kita masuk ke PCB, kita ganti juga default gateway-nya. Lalu di switch yang ke 1, nah dulu kita masuk ke konfigurasi terminal, kita masukkan gateway, lalu kita paste IP-nya. Dan yang terakhir switch yang ketiga, IP default gateway, kita paste aja. Oke ya, di sini sudah selesai. Lalu di sini kita akan melakukan tes ping ya, tes ping dari PCA ke PCB itu menggunakan IP web server. Kita ambil dulu IP web servernya, yaitu terlebih dahulu yang ini. Kita ping di command prompt, kita ketikkan perintah ping,
kita klikkan langsung paste ke sini. Oke, di sini terhubungnya dari antara PC A ke IP web servernya. Sekarang kita masuk ke bagian PCB. Kita ping terlebih dahulu, lalu kita paste IP-nya. Oke, di PCB juga sudah terhubung ya. Dan bisa kita lihat di sini completion kita telah menjadi 100, artinya kita telah menyelesaikan konfigurasi dari HRSP ini, HSRP. Oke, di sini walaupun sudah 100, di sini saya akan melanjutkan ini ya, step selanjutnya. Di sini kita akan mengobservasi HSRP operation. Oke, lanjut kita masuk ke PCB terlebih dahulu. Di sini kita akan tracer menggunakan ini, perintah ini di PCB. Aduh, salah, nggak ada titik. Oke, bisa kita lihat di sini PCB-nya tadi itu sudah berubah ya. Tadi PCB-nya melalui 1.3 yang awal tadi, 1110 112, sekarang sudah berubah menjadi ke ini ya, IP ke 1.1. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita akan ini menghapus, kita akan menghapus kabelnya lagi yang ini ya, antara kabel antara ini R1 ke switch 1. Kita hapus, lalu di sini kita akan return, kita akan reset lakukan ini lagi, tracer di PCB. Paste aja. Oke, bisa kita lihat di sini. Oke, di sini ya tampilannya seperti ini. Lalu di sini kita akan reconnect lagi antara ini router 1 ke switch satunya menggunakan kabel yang tadi, yang ini. Oke, kita ini reconnect, lalu di sini kita akan execute trace from. Oke, kita akan execute menggunakan di PCB-nya. Coba kita lakukan ini, tracer, lalu kita masukkan IP web servernya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai konfigurasi HSRP pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.